Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafira Trenggani Sekitar Mala Putri, nomor absen 29 dari kelas 11G. Di sini saya ingin bercerita salah satu tokoh ulama Indonesia yang mendunia, yaitu Nuruddin Ibnu Ali Al-Raniri. Ia lahir di Ranir, Gujarat, wilayah yang sejak lama menjadi pusat perdagangan antara Arab, Persia, dan Nusantara. Keluarganya adalah keturunan Hadrami, Arab Yaman yang telah lama bermukim di India. Dari sinilah ia mendapat identitasnya Al-Raniri. Lingkungan tempat ia tumbuh dipenuhi para saudagar, ulama, dan penulis. Ia mempelajari fikih Syafi'i, hadis, tasawuf, hingga filsafat Islam klasik. Latar belakang itu membentuk pandangannya yang terbuka, luas, tetap teguh pada syariat. Sekitar tahun 1630, Al-Raniri memulai perjalanan menuju Nusantara, yaitu Aceh Darussalam, kerajaan Islam terkuat di wilayah timur pada masa itu, sebuah pusat pembelajaran yang disebut Serambi Mekah. Saat itu Aceh baru saja dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani yang mencari ulama untuk memperkuat syariat, mengembangkan ilmu, dan memberi arah spiritual bagi kerajaan. Kedatangan Al-Raniri menjadi jawaban bagi kebutuhan itu. Tidak butuh waktu lama bagi Al-Raniri untuk menjadi sosok penting. Ia diangkat sebagai mufti kerajaan, penasihat sultan, sekaligus pemimpin ulama Aceh. Di istana dan perpustakaan kerajaan, ia menulis tak kurang dari 30 karya besar. Karyanya membahas fikih, sejarah, teologi, hadis, tasawuf, hingga tata negara. Bahkan banyak naskahnya menjadi rujukan di dunia Islam Asia Selatan dan Asia Tenggara. Karyanya yang paling terkenal adalah Bustanus Salatin atau Taman Para Raja. Kitab ini bukan sekedar buku sejarah, ia adalah ensiklopedia besar yang menceritakan sejarah para nabi, kisah kerajaan dunia, etika kepemimpinan, hingga nasihat moral untuk penguasa. Kitab ini luar biasa tebal, ditulis dalam bahasa Melayu, bahasa internasional pada masa itu. Bustanus Salatin menjadikan bukti bahwa Melayu pernah menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan Al-Raniri adalah salah satu penggeraknya. Salah satu bab paling menarik dalam kisah Al-Raniri adalah perdebatan pemikirannya. Sebelum ia datang, Aceh dipengaruhi ajaran tasawuf wujudiyah yang diajarkan Syamsuddin As-Sumatrani dan Hamzah Fansuri. Menurut Al-Raniri, ajaran itu terlalu dekat dengan paham penyatuan manusia dengan Tuhan atau wahdatul wujud yang ia anggap berbahaya. Ia pun menulis banyak risalah untuk meluruskan akidah umat. Perdebatan ini bukan sekedar perselisihan ulama, ini adalah pertarungan ide besar dalam sejarah intelektual Nusantara. Al-Raniri berusaha menegakkan syariat, sementara sebagian lain mempertahankan tradisi mistik lokal. Karyanya menyebar jauh, manuskripnya disalin dibawa ke Gujarat, Makkah, Turki Utsmani, hingga akhirnya dipelajari di Eropa. Hari ini naskah-naskahnya masih tersimpan di perpustakaan dunia. Para sejarawan Islam menganggap Al-Raniri sebagai salah satu jembatan penting yang menghubungkan dunia Islam India dengan dunia Islam Nusantara. Setelah Sultan Iskandar Sani wafat, situasi politik pun berubah. Al-Raniri pun memilih kembali ke Gujarat. Namun pengaruhnya di Aceh tetap bertahan melalui tulisan-tulisan yang menjadi kurikulum pendidikan kerajaan. Ia wafat pada pertengahan abad ke-17, namun ide dan karyanya tetap hidup, diajarkan, diteliti, dan dikagumi hari ini. Nuruddin Ibnu Ali Al-Raniri adalah bukti bahwa Nusantara pernah melahirkan ulama berpengaruh global. Ia bukan hanya seorang penulis, bukan hanya mufti Aceh, tapi penjaga ilmu, perintis pengetahuan, dan jembatan intelektual dunia Islam. Inilah kisah seorang tokoh Islam Indonesia yang mendunia, ulama besar, pemikir tajam, dan penutur sejarah yang abadi, yaitu Nuruddin Ibnu Ali Al-Raniri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.